Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita pada detik ini masih merasakan manisnya iman, masih merasakan indahnya iman dan Islam, yang mana tentang dua kenikmatan iman dan Islam adalah syarat mutlak seorang bisa masuk surga ataupun neraka. Karena dengan dua kenikmatan ini juga seseorang bisa membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil, antara yang haram dan antara yang halal, antara perkara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul iman wal Islam. Dan itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak ada harganya, tidak bisa kita beli di toko manapun. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keimanan seseorang itu tergantung terhadap apa amalan yang dia kerjakan setiap hari. Apakah amalannya bisa menambah keimanan ataukah tidak? Imannya bisa berkurang apa bisa menambah? Tergantung semuanya ke pribadi seorang muslim. Itu adalah nikmatul iman wal Islam. Dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita telah membahas tentang masalah hukum siwak dan sunnah fitrah, tentang hukum siwak dan sunnah-sunnah fitrah, dan masih kita berada di bab masalah at-taharah, yaitu tentang bersuci. Masih ada di bab tentang taharah. Kemudian di pekan kali ini kita akan menjelaskan tentang hukum, yaitu fi hukmil wudu, hukum wudu. Ya, kita akan masuk di bab tentang masalah al-wudu. Mungkin masalah wudu adalah pekerjaan sebuah ibadah yang sering kita kerjakan. Sering kita amalkan setiap hari. Paling tidak adalah berapa? 5 kali dalam sehari kita mengerjakan wudu. Perlu kita sudah hafal, seorang muslim sudah hafal gimana apa itu wudu. Tetapi yang perlu kita ketahui, apakah wudu kita itu sama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Sama apakah tidak? Apakah ada penyimpangan? Apakah ada hal-hal yang perlu kita tambahi, yang mungkin lupa atau mungkin kita tidak tahu bahwa ini adalah sunnah Nabi SAW dalam berwudu? Kemudian apa itu wudu?
Al-wudu'u lughatan mushtaq minal wudu'ah. Wudu' secara bahasa adalah kalimat yang diambil dari kata wudu'ah. Apa itu wudu'ah? Wa hiya al-husn wan nadhafah. Yaitu artinya adalah al-husn, keindahan, wan nadhafah, dan kebersihan. Intinya semuanya adalah tentang masalah kebersihan, tentang masalah bersuci. Itu wudu secara bahasa. Wudu secara istilah yaitu isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah. Yaitu kita menggunakan air. Ini hukum asal ya. Wudu adalah kita menggunakan air ke a'dha'il arba'ah, ke anggota badan yang 4. Yaitu anggota badan yang wajib kita lakukan, yaitu apa? Agar air tersebut bisa sampai ke anggota badan yang 4 tadi. Yaitu apa? Wahiyal wajah, yaitu wajah. Wal yadain, 2 tangan. War ra's, kepala. Kemudian war rijlan, kemudian apa? Adalah kedua kaki. Ala sifatin makhsusatin fis syara'. Ala sifatin makhsusatin fis syara', yaitu apa? Dengan sifat yang khusus yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi wudu ini tidak hanya kita membasahi wajah, tidak hanya kita menyiramkan air ke kedua tangan ataupun ke kepala dan ke kaki, tidak hanya seperti itu. Kita harus bercermin terhadap apa yang dicontohkan Nabi SAW dalam berwudu. Ala sifatin mahsusah fi syara'. Tata caranya khusus. Tata caranya khusus yang sesuai dengan Nabi SAW. Kalau kita hanya membasahi wajah, kemudian tangan, kepala dan kaki, seandainya kita renang di kolam renang atau di sungai ataupun di laut, semua sudah kena, sudah basah. Apakah itu termasuk wudu? Tidak. Karena wudu adalah memiliki sifat, memiliki tata cara yang khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu langsung Al-Quran yang mencontohkan tentang masalah bagaimana tata cara berwudu. Ala wajhi ta'abbudillah, yaitu berwudu adalah hanya tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah apa? Adalah tentang pengertian berwudu. Pengertian wudu itu apa? Adalah kita menggunakan air untuk apa? Menggunakan air untuk membasuh atau untuk membasahi 4 anggota wudu tadi, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Insya Allah nanti secara terperinci insya Allah akan dijelaskan. Kemudian hukmuhu, hukumnya apa wudu ini? Apakah hukumnya sunnah? Apakah hukumnya wajib? Annahu wajibun alal muhdathi idza arada as-salah wa ma fi hukmiha. Wudu hukumnya wajib bagi orang yang muhdats, bagi orang yang berhadas kecil atau berhadas besar. Apabila, kapan wajibnya? Apabila dia ingin mengerjakan sholat, maka hukumnya wajib dia. Sholat wajib ataupun sholat sunnah, pertama kali yang harus dia kerjakan adalah berwudu, hukumnya wajib. Wa ma fi hukmiha, atau hukum yang sama semisal dengan sholat, artinya yang disyaratkan baginya harus berwudu, seperti tawaf, seperti tawaf orang haji dan umrah adalah apa? Sebelum tawaf ya dia berwudu, harus memiliki wudu, karena tawaf adalah seperti sholat, walaupun tata caranya berbeda. Boleh kita berbicara dalam tawaf, berbicara yang tentunya yang dipengecualikan. Kemudian wa masil mushaf, dan juga menyentuh atau memegang mushaf, yaitu Al-Quran. Itu hukumnya. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, perkara yang kedua adalah ad-dalil ala wujubihi wa ala man yajib wa mata yajib. Dalil tentang wajibnya berwudu, wa ala man yajib, dan bagi siapa kewajiban tersebut, atau kepada siapa wudu itu wajib, wa mata yajib, dan kapan saja wudu itu wajib. Dalilnya apa? Bahwasanya wudu itu adalah wajib, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah, apabila kalian ingin mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga setelah wajah, kedua tangan ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, kemudian mengusap kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya berwudu apabila kuntum ilas shalah, apabila kalian ingin mengerjakan salat. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatin min ghulul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang salatnya yang tanpa wudu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Walaupun salatnya dengan sebaik-baik salat, walaupun salatnya di waktu-waktu yang mustajab, walaupun salatnya dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi kalau seandainya tidak berwudu, maka salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain dari hadis, la yaqbalullahu salata min man ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang yang berhadas sampai dia berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya wudu itu hukumnya wajib ya ikhwah. Wudu adalah hukumnya wajib. Tidak boleh kita salat itu tanpa wudu. Ya, tidak boleh kita salat itu adalah tanpa wudu. Tidak mengapa kita ketinggalan salat berjamaah dengan kita berwudu dengan cara yang baik daripada kita berwudu asal-asalan. Bahkan mungkin dari sebagian tulab atau sebagian santri biasanya kalau takut dia ketinggalan sholat, dia langsung tanpa wudu. Tidak diterima wudunya apabila kita berwudu, apabila kita sholat tanpa berwudu. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita tidak mengerjakan sholat. Rugi. Berdosa apakah tidak Ustaz? Sangat berdosa. Yang pertama, dia tidak berdosa karena tidak sholat. Yang kedua, dia mempermainkan agama, mempermainkan sholat. Yang mana sholat sudah diwajibkan, yaitu harus syaratnya dalam berwudu, dia mengerjakan sholat tanpa berwudu. Itu sama seperti mempermainkan agama, mempermainkan syiar Islam, yaitu sholat. Kemudian, walam yankul an ahadin minal muslimina fi dzalika khilafun. Tidak ada satu ulama pun atau dari kalangan kaum muslimin khilaf tentang hukumnya wudu. Khilaf tentang hukumnya wudu. Semuanya apabila seorang muslim ingin mengerjakan sholat, maka dia wajib mengerjakan atau wajib berwudu. Tidak ada khilaf dari kalangan para ulama. Kalau seandainya ada ulama atau siapa mengatakan wudu itu tidak wajib. Wajib itu wudu adalah apabila dia junub ataupun apa. Kalau selain itu tidak wajib. Atau seandainya ada orang, contoh saja ya, ada orang bilang wudu itu wajib bagi sholat yang hukumnya wajib seperti sholat fardu. Apabila sholat yang hukumnya adalah sunnah, maka wudu itu sunnah, dikerjakan tidak mengapa, tidak dikerjakan tidak mengapa. Maka itu adalah perkataan yang batil, yang berhak dan wajib kita tolak. Baik. Kemudian fathabatat bidzalika masyru'iyatul wudu al-kitab was sunnah wal ijma'. Jadi oleh karena itu tentang disyariatkan wudu atau tentang perintah berwudu, dalilnya dari Al-Qur'an, kemudian dari as-sunnah, dari hadis, dan kemudian ijma', yaitu ijma' para ulama, bahwasanya para ulama tidak ada yang berbeda pendapat tentang hukumnya wudu. Kemudian wa amma alaman yajib, kemudian kepada siapa wudu itu wajib? Apakah semua manusia wajib berwudu? Apakah ada ciri-ciri atau syarat tertentu yang wajib bagi dia berwudu? Nah, fayajibu 'alal muslim al-baligh al-'aqil idza arada as-shalah wa ma fi hukmiha. Wudu itu wajib kepada seorang muslim. Ingat, muslim pertama. Orang kafir tidak wajib berwudu. Buat apa dia berwudu?
sudah pada asalnya dia amalnya tidak diterima. Pertama adalah muslim. Al-baligh, balik dia. Balik, yaitu ketika laki-laki adalah ketika dia sudah junub. Perempuan mungkin dengan haid harus balik. Kemudian al-aqil, berakal. Kadang ada seorang udah dewasa tapi belum berakal. Atau mungkin dia gila, kehilangan ingatan, maka bagi dia adalah tidak wajib wudunya. Kapan mereka al-muslim, al-baligh, al-aqil itu wajib berwudu? Idza arada shalah, apabila dia ingin mengerjakan salat. Wa ma fi hukmiha, dan selain salat yang hukumnya sama, itu syaratnya sama seperti kita mengerjakan salat, seperti tawaf dan membaca Al-Qur'an. Maka ketika itu apabila dia muslim, baligh, kemudian dia berakal, apabila ingin mengerjakan salat maka dia wajib berwudu. Kalau anak kecil, Ustaz, anak kecil belum baligh, maka tidak wajib dia berwudu. Karena yang pada asalnya tidak memenuhi syarat tentang hukum taklif yang diperintahkan kepada anak kecil. Anak kecil tidak termasuk karena dia belum baligh. Kemudian wa amma mata yajib, dan kapan wudu itu wajib? Fa idza dakhala waqtus shalah aw arada al-insan al-fi'l alladhi yashtaritu lahu al-wudu. Yaitu kewajibannya kapan? Apabila seorang muslim sudah masuk waktu salat, ingin mengerjakan salat, maka dia wajib berwudu. Wajib berwudu. Ketika sebelum salat, berarti kan? Sebelum salat, maka dia wajib berwudu. Atau perkara-perkara yang diwajibkan bagi dia berwudu. Contoh seperti tawaf, kemudian seperti memegang Al-Quran seandainya, atau seperti yang lain lah, ibadah-ibadah yang diwajibkan atau disyaratkan sebelumnya adalah harus berwudu. Wa illam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin ka tawaf masal mushaf. Kalau seandainya ada juga beberapa waktu-waktu yang tidak terikat dengan waktu. Kalau sholat 5 waktu sudah jelas, seperti duhur, berarti wudu itu wajib, yaitu sebelum kita mengerjakan sholat duhur, waktunya ada. Asar juga seperti itu. Tetapi ada beberapa pekerjaan, ada beberapa ibadah yang waktu wudunya itu adalah mutlak, kapan saja. Seperti kita tawaf, kita seandainya masuk ke Masjidil Haram dengan ziarah, maka disunahkan dia bertawaf, maka sebelumnya dia berwudu. Tawaf itu bisa pagi jam 8, kemudian sore jam 2, ataupun siang, malam jam 12, jam 3. Maka ketika itu dia wajib berwudu. Wa masul mushaf, dan juga memegang Al-Quran yaitu mushaf. Itu adalah dalilnya. Kemudian fi syurutihi, syarat berwudu. Tentang syarat berwudu. Apa syaratnya? Yang pertama adalah syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu, bahwasanya seseorang itu wudunya sah, itu kapan? Yang pertama adalah al-islam wal aql wat tamyiz. Seorang harus muslim dulu. Harus Islam, karena seorang yang kafir tidak sah wudunya walaupun dia wudu. Begitu sunnah Nabi, tapi kalau dia belum masuk Islam maka tidak sah. Wal aql, dan berakal. Wal tamyiz, dan juga bisa membedakan. Tamyiz, bisa membedakan antara hak dan yang batil. Fala yasihhu minal kafir, maka tidak sah wudu seorang dari orang kafir. Walal majnun, dan orang gila tidak sah. Wala yakunu mu'tabiran min as-salati duna sin tamyiz, dan juga tidak sah bagi seseorang anak-anak yang belum masuk umur tamyiz. Jadi kadang ada anak-anak yang anak kecil tidak bisa membedakan antara ini benar atau salah. Contohnya saja, ada sebagian anak kecil ketika kita ngajak mereka ke masjid, ribut di masjid. Padahal masjid adalah bukan tempatnya untuk ribut. Artinya apa? Anak kecil tersebut belum bisa membedakan antara masjid ini adalah tidak boleh diperbuat untuk ribut-ribut ataupun yang lainnya, ataupun seperti apa. Maka ketika itu hukumnya adalah tidak sah wudu seseorang.
Kemudian yang kedua, syarat sahnya wudu adalah an-niyah, kita harus niat. Innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi sebelum kita berwudu, kita harus memiliki niat dalam hati bahwasanya saya ingin berwudu. Wala yusra'u talaffuz biha, tidak disyariatkan harus melafadzkan wudu. Ya, melafadzkan niat. Tidak disyariatkan kita melafadzkan niat seperti nawaitul wudu'a bi raf'il hadathi. Enggak, tidak ada syariatnya kita melafadzkan wudu karena itu tidak ada li'adami subutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang dilafadzkan niat wudu. Jadi tidak usah antum sekalian melafadzkan wudu, melafadzkan niat wudu, nawaitul wudu dan sebagainya. Kemudian al-ma'u tahur, syarat yang ketiga adalah airnya harus suci. Airnya harus suci, tidak boleh kita berwudu dengan air yang sudah dijelaskan kemarin gimana hukum-hukum air. Tidak boleh kita berwudu dengan air yang najis. Wa ma fi hukmi, atau hukum-hukum yang lainnya yang tidak boleh kita memakai air tersebut untuk berwudu. Karena tidak semua air yang suci itu boleh kita berwudu. Tidak semua air yang suci itu boleh kita pakai untuk bersuci berwudu. Kemudian yang berikutnya adalah izalatu ma yamna'ul wusulul ma' ilal basyarah. Yaitu sebelum kita berwudu, kita wajib menghilangkan segala sesuatu penghalang masuknya air ke dalam kulit. Kita harus perhatikan itu. Ya, kita harus perhatikan itu. Sebelum kita berwudu, kita pastikan kulit kita pastikan semua anggota badan kita itu tidak ada hal-hal yang menghalangi masuknya air kepada kulit kita. Entah itu dari apa? Entah itu dari lakban, entah dari plester. Apabila itu ada, maka tidak sah wudunya. Apabila itu ada, maka tidak sah wudunya. Seperti cat yang tebal, yang tidak bisa, yang air tidak bisa masuk ke dalamnya, maka ketika itu tidak sah wudunya. Kalau seandainya kita temui setelah kita wudhu, maka kita harus mengulangi wudhunya setelah kita menghilangkan wudhu tersebut. Qatila'il adhafir allati yu'rafu bainan nisa al-yaum, seperti apa? Kutek. Ya, bagi perempuan juga diperhatikan ya, seperti kutek yang sering dipakai oleh perempuan itu juga tidak sah wudhunya apabila kita memakainya, memakai kutek tersebut kemudian kita berwudhu. Tidak sah, karena apa? Menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Kemudian yang berikutnya adalah al-istijmar atau istinja inda wujudi sababihima lima taqaddam, yaitu kita harus istinja dan istijmar. Jadi kita kalau seandainya pengen berwudu, ya harus apa? Harus sebelumnya kita beristinja. Kalau seandainya kita sebelumnya kencing, kita sebelumnya buang air besar, ya harus kita bersihkan dulu lah sebelum kita berwudu. Artinya semua jenis najis yang ada pada tubuh kita sebelum kita berwudu, maka kita harus membersihkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita membiarkan najis tersebut ada dalam tubuh kita sementara kita lagi berwudu. Ya, contohnya nih, orang kencing, belum cewek, kemudian langsung berwudu, maka itu tidak sah wudunya, Atau orang yang BAB, atau orang yang ada kotoran, ada najis yang ada dalam tubuhnya, kemudian dia berwudu, maka tidak sah wudunya, harus dia bersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah al-muwalah, yaitu berkesinambungan. Jadi dalam kewajiban, artinya dalam tata cara wudu, seperti kita membasuh wajah, kemudian kita membasuh wajah, setelah itu bisa membasuh tangan. Maksudnya muwalah itu berkesinambungan. Jangan sampai kita membasuh wajah, setelah kita membasuh wajah kita ngobrol, gimana kabarnya, kaifa halukum, dan sebagainya. Atau kita mengerjakan apalah yang tidak ada manfaatnya, yang tidak terdesak untuk kita kerjakan. Kemudian setelah itu kita melanjutkan wudunya, maka tidak boleh seperti itu. Al-muwalah, yaitu kita mengerjakan tata cara wudu adalah berkesinambungan. Jangan sampai kepotong dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mungkin karena lagi wudhu, lagi berbicara, setelah kita membasuh tangan, membasuh kepala, ngobrol dulu. Ngobrol gimana? Menanya, mau kemana lagi? Ini dan sebagainya. Maka itu tidak
tidak boleh. Tidak boleh kita kerjakan dalam kita mengerjakan wudu. Takut apa? Takut potong. La tubtilu a'malakum. Janganlah sampai kalian membatalkan amal kalian, amal soleh kalian, karena itu termasuk amal membatalkan amal. Dan juga memotong, karena memotong. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah at-tartib, yaitu tartib. Jangan sampai kita membasuh wajah, setelah membasuh wajah langsung membasuh kaki. Atau membasuh kaki dulu kemudian membasuh kepala. Harus tartib. Wajah, tangan, kepala dan kaki. Seperti itu. Tidak boleh kita mengacak-ngacak. Atau yang di depan jadikan yang di belakang jadi di depan, dan seperti itu, maka itu tidak sah wudunya. Walaupun tata caranya sempurna, tapi kalau seandainya dia tidak tertib, maka tidak sah wudunya. Kemudian syarat sah yang terakhir adalah ghuslu jami'il a'dha'il wajib ghusliha, yaitu kita membasuh seluruh anggota yang wajib kita basuh dalam berwudu. Harus sempurna. Wajahnya sampai mana dan sebagainya. Itu adalah tentang syarat sahnya wudu. Kemudian al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat adalah furuduhu, fardunya wudu. Artinya fardu, hal-hal yang wajib kita kerjakan dalam wudu itu apa? Yang pertama ada 6. Yang pertama adalah ghuslul wajah bikamilihi. Kita membasuh wajah secara sempurna, wajah. Liqauli ta'ala idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahnya, semua wajah. Bahkan para ulama menjadikan minhul madmadah wal istinshaq, termasuk mewajibkan berkumur-kumur dan juga memasukkan air dalam hidung. Karena mulut dan hidung termasuk dari wajah. Termasuk dari wajah. Itu adalah tentang membasuh wajah semuanya. Dari pertama dari mulai dari ujung rambut yang di sini depan di atas dahi sampai ke bawah dagu. Itu yang pertama. Yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Siku termasuk. Ingat, siku termasuk. Bukan sampai siku, cuma sampai siku sampai sini aja, tidak, sampai siku termasuk. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq, yaitu membasuh tangan sampai ke siku. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, mashur ra'si kullu ma'al udunain, mengusap seluruh kepala bersamaan langsung dengan dengan kedua telinga. Jadi kita membasuh kepala itu adalah kita membasuh dari depan. Setelah kita mengambil air, kita basuh dari depan ke belakang, kemudian kita arahkan lagi ke depan, langsung ke kepala, langsung ke telinga bersamaan tanpa kita mengambil air lagi. Karena apa kata Nabi SAW, hadis dari Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih, adalah al-udhunanu minar ra's, karena kedua telinga adalah termasuk dari kepala. Kemudian yang keempat adalah ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Kita membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Sampai ke mata kaki. Jadi mata kakinya ikut dibasuh ya. Liqaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Kemudian yang kelima adalah tertib. Kita mengerjakan wudu itu dari tertib. Tidak boleh loncat-loncat, tidak boleh kepala dulu, tidak boleh tangan dulu, kemudian wajah dan sebagainya. Harus tertib. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala dzakara murattaban, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, menyebutkan tata cara wudu dalam Al-Quran ini murattaban, tertib dia. Dan juga Nabi SAW wa tawadda Rasulullah SAW murattaban ala hasabi ma dzakara Allah subhanahu. Dan Nabi SAW juga berwudu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan secara tertib. Ya, Rasulullah SAW mengerjakan seperti itu, tidak meloncat-loncat, yaitu wajah dulu, setelah wajah adalah kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki. Seperti apa yang dicontohkan Nabi SAW dalam sifat wudu Nabi SAW.
Dalam hadis-hadis sangat banyak sekali. Tartib. Kemudian yang keenam adalah al-muwalah. Yang sudah Anda sebutkan tadi, al-muwalah adalah berkesinambungan. Jangan sampai kita membasuh kepala kemudian kita potong berbincang-bincang, ngobrol dulu sama teman, majelis sama teman kita. Setelah itu akhirnya kita apa? Lanjutkan wudhunya. Kemudian ngobrol lagi, dan itu tidak boleh, tidak sah. Ini fardu, arti al-muwalah. Dan itu Nabi SAW melarang masalah seorang yang memotong tata cara wudhu dengan hal-hal yang tidak ada gunanya dalam masalah wudhu. Ini perlu diperhatikan masalah ini ya, perlu diperhatikan masalah ini. Jadi teman-teman semuanya memperhatikan tentang masalah wudhu, karena wudhu adalah kunci adalah sholat, pintu. Apabila kuncinya rusak, maka dia tidak bisa masuk ke dalam sholat. Sholat seorang diterima apakah tidaknya tergantung awalnya, yaitu wudhunya gimana. Wudhunya benar, insya Allah masalah terima Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, dan mudah-mudahan diterima. Tapi kalau saatnya sudah dari awalnya, dari syaratnya sudah tidak kerjakan, maka tidak mungkin sholatnya diterima. Sudah pasti, walaupun sholatnya dengan sebaik-baik sholat, tetapi wudhunya tidak benar, wudhunya menyalahi sunnah, bahkan tidak wudhu, maka tidak diterima sholatnya. Walau alfa sholatin, walaupun dengan 1000 sholat, tetap tidak, kalau seandainya syaratnya tidak diterima. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita menjelaskan tentang masalah wudhu dan syarat-syarat sah wudhu, dan juga fardu-fardu dan yang wajib kita kerjakan dalam wudhu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang masalah sunnah wudhu. Apa saja sih yang sunnah dikerjakan dalam wudhu? Apa aja? Apakah cukup kita membasuh kepala, membasuh kepala, kemudian membasuh wajah, kemudian tangan, kepala dan kaki begitu saja? Itu adalah haddul wajib, itu adalah minimal yang wajib kita kerjakan. Tapi ada beberapa sunnah yang harus kita kerjakan, dan insya Allah ketika kita mengerjakan dengan sunnah, maka kita mendapatkan mendapatkan pahala yang plus, karena kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mau qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apabila ada pertanyaan boleh dikirimkan ke nomor official kami yang ada di bawah YouTube itu, dan insyaallah akan tersambung ke ana insyaallah. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.